Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil lisar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga penyakit yang ada di negara kita, yaitu corona, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit tersebut. Anak-anakku semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang masalah malaikat. Itu bab 7, ingin meneladani ketaatan malaikat. Di sini dikatakan, renungkanlah, tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, malaikat itu bertanya, ya Rabb, kenapa ini diciptakan manusia? Yang mana manusia itu membuat kerusakan di muka bumi, yaitu mempertumpahkan darah, menghancurkan semuanya. Wa nahnu, dan kami, kata para malaikat itu, nusabbihu bihamdik wa nuqaddisik wa nuqaddis. Kami yang selalu bertasbih kepada Engkau ya Rabb, kami yang selalu mensucikan Engkau ya Rabb. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Engkau tidak mengetahui apa yang aku tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, berarti Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Contoh seperti kita, apabila kita menciptakan sesuatu, pasti kita tahu dengan yang kita ciptakan. Begitu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah yang telah menciptakan makhluk dengan bermacam bentuk. Dan malaikat Subhanahu wa taala diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahu ma fis samawati wal ardi wa ma indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Malaikat tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa angkuh dan lain sebagainya, berbeda dengan yang namanya manusia. Manusia ada yang namanya rasa sombong, angkuh dan lain sebagainya. Dan malaikat tidak pernah letih. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia sujud, maka malaikat itu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dibilang, ya Rabb, capek. Nah, kalau kita manusia, coba disuruh sujud 2 jam aja, kalau nggak pusing, suruh tasbih 2 jam akan sakit. Tapi malaikat tidak. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu, berbeda dengan manusia. Tapi manusia bisa mengalahkan malaikat. Kenapa? Karena manusia punya nafsu. Kalau nafsunya bisa dikendalikan, maka malaikat kalah dengan manusia tersebut. Anak-anakku, oleh karena itu mari kita perhatikan, ya kan? Terus dikatakan lagi, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi. Di sini lihat sifat-sifatnya malaikat. Satu, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat. Kalau manusia pasti ada maksiatnya, malaikat enggak ada. Malaikat dapat berupa wujud, manusia enggak.
Malaikat tidak makan dan tidak minum, la akla wala syurba wala naum. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Nah, kalau manusia nggak makan, nggak minum, nggak tidur, goyah. Lihat aja bulan Ramadan, kita puasa Ramadan atau puasa sunnah, kita nggak makan, kita nggak minum, goyang kita, lapar, udah mau joprak, mau pingsan. Tapi malaikat enggak. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat nggak pernah. Kalau kalian mengatakan malaikat ini laki, malaikat ini perempuan, bahaya. Bisa jadi kalian ini keluar dari agama Islam. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bosannya malaikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan namanya kita manusia yang ada bosan. Kadang kita ada sumpahnya, kadang kita ada letihnya. Tapi malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat untuk sujud, maka malaikat itu sujud saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuk tasbih, maka tasbih saja malaikat tersebut. Tidak ada rasa capeknya. Karena memang manusia tidak ada rasa capek, pegel dan lain sebagainya, berbeda dengan yang namanya manusia. Terus malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Nah, kita sekarang ini harus dekat kepada majelis-majelis zikir. Kenapa? Malaikat mencari orang-orang yang di majelis zikir, di majelis-majelis ta'lim. Apalagi di keadaan seperti ini, ya kita bermohon sama Allah Subhanahu wa taala agar segala wabah penyakit yang ada di khususnya di Indonesia, umumnya di negara-negara dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggalkan majelis-majelis ilmu. Karena dengan majelis ini kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malaikat senang mencari majelis-majelis zikir. Nah, di situ nanti malaikat akan menaruh apa? Ilmu. Ketika melihat ada orang yang hatinya bersih, tidak ada rasa dengki, tidak ada sum'ah, tidak ada rasa sombong dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala itu suruh malaikatnya untuk menaruh di dalam dadanya itu adalah ilmu yang kita kenal, ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang tanpa kita pelajari kita bisa. Tapi itu tadi kembali lagi, hati harus bersih. Enggak ada rasa dengki sama orang, enggak ada rasa iri sama orang dan lain sebagainya. Kemudian sifat malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholat maghrib nunggu sampai isya, Nabi mengatakan intadhara sholat, nunggu sholat. Nah, ini doa malaikat. Kalau udah malaikat yang doain, kita nggak usah ragu lagi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada nama dan tugas malaikat. Kita tahu bahwasanya itu ada 10. Tafsilu asr min Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Izrailu, Karnakiru, Warakibu, Kaza, Atidul Maliku, Waridwanu, Kaza. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Sekarang Nabi enggak ada, tapi ada Nabi palsu yang ngaku Nabi, yang ngaku macam-macam. Makanya polisi Indonesia ini hebat-hebat. Kenapa? Polisi Indonesia bisa nangkep nabi palsu. Banyak. Kita lihat bagaimana orang yang pakaiannya imam mau pakai ini lah. Hati-hati. Jangan hanya terpancing, jangan tergoda dengan pakaian, dengan ini dan lain sebagainya. Dia mengatakan dia adalah nabi. Padahal sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ba'di. Tidak ada nabi setelah saya. Jadi kalau ada orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita wajib tidak percaya. Kita wajib mengingkari. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi. Nah, malaikat Jibril ini adalah Ruhul Qudus namanya. Ruh Amin dan Namus. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin dan membagi-bagikan rezeki.
Nah, kadang orang salah pandangan ketika kita berbicara rezeki, yang kita tahu adalah uang. Kalau nggak ada uang, berarti kita nggak dapat rezeki. Padahal sehat itu adalah rezeki. Makanya dikatakan as-sihhatu tajul lil marad. Sehat itu adalah mahkota bagi orang yang sakit. Kalau kita mau tahu harganya sehat, ketika kita sakit. Kalau kita lagi sehat, nggak tahu harganya, mahal nggak tahu. Tapi ketika kita sakit, kita baru menyadari, ya Rab, sakit tuh nggak enak. Berarti mahal harga sehat. Makanya pergunakan iktanim khamsan qabla khamsan, sehatak qabla sakamek. Kata Nabi, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Sehat kamu sebelum datang sakit. Pergunakan ketika lagi sehat, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, deketin Allah Subhanahu wa taala, deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk bermacam-macam, bukan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu kesehatan, rezeki itu pemahaman, kita dapat ilmu, itulah rezeki. Nah di sini juga menurunkan hujan. Kadang kita bilang, ya Allah panas banget. Ini manusia. Ketika Allah kasih hujan, ngeluh lagi. Ya Allah hujan kapan panas ini, nggak kering-kering semuanya urusan kita, jemuran kita masih basah ini. Nah, dikasih kering, dikasih panas salah, dikasih hujan salah. Nah, itulah manusia. Nah, kalau bicara rezeki, apapun yang kita dapat, yang diberikan oleh Allah, kita terima. Kata Al-Habib Abdullah Haddad dikatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim la hasil ladaik. Yang milik ente pasti ke ente, yang bukan nggak bakalan ke ente. Walaupun ente capek cari nggak bakalan. Nah, yuk kalian paham, dapat rezeki, ilmu kalian dapat, ini adalah rezeki kalian. Yang kedua, yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Jadi tiupan pertama meninggalkan orang semua, mati semuanya orang. Nah, mati. Nah nanti ketika itu yab'atsu man fil qubur, tiupan yang kedua akan keluar orang dari kubur. Itu jaraknya 40 tahun. Itu malaikat Israfil. Makanya kalau tahun baru jangan niup trompet, takut malaikat Israfil tiup semuanya pada meninggal. Kemudian yang keempat, malaikat Israel, itu bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kalau belum waktunya nggak bakalan. Wa idza ja'a ajaluhum la yastakhirun as-sa'a wa la yastaqdimun. Kalau belum waktunya nggak bisa dimajuin, nggak bisa ya Allah enggak. Walaupun nih hari kita harus dijatahkan kita meninggal, misalnya hari ini jam sekian, tapi kurang 5 menit, nggak bakal. Kenapa? Karena malaikat nggak pernah bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh, maka jam sekian si fulan meninggal, maka jam sekian juga malaikat mencabut nyawa orang tersebut. Nah, ini yang kita takutin. Sebenarnya mati itu nggak perlu kita takutin dan nggak perlu kita berani, karena udah pasti mati. Yang kita pertanyakan, yang kita siapkan adalah bagaimana menyiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Orang kaya pasti mati, miskin pasti mati, pejabat pasti mati, semuanya pasti mati. Karena kita adalah calon mati. Jadi yang pertama adalah kita persiapkan bagaimana kita mau mempersiapkan kematian itu. Banyakin amal kita, banyakin ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadiin hati kita ini enggak ada rasa greget sama orang, enggak ada rasa dengki sama orang dan lain sebagainya. Kemudian malaikat Mungkar Nakir, itu malaikat yang menanya orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Jadi ketika kita ditaruh, malaikat itu datang setelah
7 langkah dari orang yang mengantar, malaikat akan bertanya man rabbuka wa man nabiyuka sampai akhir. Kalau kita bisa menjawab, maka kita akan selamat daripada azab azab kubur. Kita harus yakin ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ini adalah yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingkar, kita akan bahaya. Kemudian raqib dan atid, yaitu malaikat raqib mencatat semua perbuatan kita yang baik. Kalau atid, jadi apapun yang kita kerjakan, kemaksiatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, sudah dicatat oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa alladhi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari ini kecuali raqib dan atid yang akan mencatat. Makanya manusia ini sudah hebat. Kenapa sih Abi katakan manusia ini hebat? Karena sudah dikawal oleh 2 malaikat. Ketika kita mau berbuat kemaksiatan, kita ingat bahwasannya malaikat atid ada di sebelah kiri kita. Ketika kita mau berbuat kebaikan, pasti malaikat raqib akan mencatat. Walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada diumumkan dan lain sebagainya, kita yakin malaikat selalu mengawasi gerak-gerik kita. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Kita kalau bicara pintu surga itu paling enak banget. Karena kenapa? Kenikmatan yang ada di dalam semuanya, kenikmatan yang ada di pikiran kita. Tapi kenikmatan yang paling di atas kenikmatan kita berkumpulnya kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga nanti. Nah, kalau ketika kita masuk ke dalam surga nanti malaikat Ridwan yang akan menjemput dengan senyum, dengan muka yang ceria dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masuk ke dalam neraka, maka malaikat Malik yang akan menjemputnya. Ya kita gambarin aja. Kalau kita masuk penjara yang jaganya serem, nah kita bakal ketakutan. Tapi kalau malaikat Ridwan dengan senyum dan lain sebagainya. Ikhwan semuanya, ini adalah sekilas tentang pelajaran kita mengenai tentang masalah iman kepada malaikat. Maka yuk kita tanamkan di dalam hati kita, segala gerak-gerik kita, apa yang kita kerjakan pasti kita akan dicatat, baik yang salah maupun yang benar. Nggak usah takut kita bangun malam tahajud, ya Allah orang nggak ada yang ngeliat, tapi malaikat. Kita melakukan kemaksiatan, jangan kira aman. Pasti ada yang mencatat. Siapa? Malaikat. Kalau di dalam kehidupan kita ini selalu merasa diawasi oleh malaikat, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kehidupan kita ini akan sesuai apa yang Allah inginkan. Apa? Yaitu untuk beribadah, tidak bermaksiat, tidak ini dan lain sebagainya. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Tugas daripada kalian adalah coba kalian bikin rangkuman singkat tentang masalah iman kepada malaikat. Jadi Abi harap kalian bikin rangkuman dari bab ini masalah malaikat. Tolong diperhatikan tugasnya, jangan sampai tidak dikumpulkan karena ini berkaitan dengan nilai yang kalian dapat nanti. Kalau Abi sesuai apa yang kalian berikan. Kalau kalian tidak sama sekali memberikan, ya Abi juga segan untuk memberikan nilai tersebut. Tapi kalau kalian sudah berusaha, Abi akan berusaha juga untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya taufik wal hidayah sehingga kita bisa
bertemu, berjumpa, bertatap muka. Allahumma ya man wafaqa 'alal khair lil khair wa annahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.